Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 22 Oktober 2025. Saya akan sampaikan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan. Ini videonya cepat aja karena hari ini saya agak buru-buru. Jadi IHSG hari ini turun 1,4%, 85,53 poin. Langsung saja kita ke selanjutnya. Oke, ya di IHSG tidak ada apa-apa ya, nggak ada yang signifikan yang harus bisa dibahas di IHSG. Ini ada pertanyaan dari Kak Banu. Apa POWR ada pendapatan dari deposito atau obligasi? Jadi saya jawab pertanyaan aja untuk hari ini. Ada ya, jawabannya ada. Di laporan keuangannya ini kelihatan di laporan keuangan Juni 2025 ini juga udah kelihatan. Pendapatan bunganya itu sekitar 10 juta dolar ya. Nah, terus selanjutnya bahas saham Blue dong. Sentimen apa kok tiba-tiba terbang? Kalau bicara sentimen kita nggak ada yang tahu ya Bang. Sentimennya apa tiba-tiba terbang. Ya itu suka-suka yang nerbangin aja. Suka-suka bandar lah. Tapi kalau ngomong fundamental nanti kita bahas di sini. Nah di sini ada. Bahas saham Bird Bang. Oke. Terus dia Suhu. Bisakah bahas saham game? Matur thank you. Oke. Nanti saya spill. Saham pipa. Pipa belum mungkin ya. Bahas saham AADI Bang, di harga sekarang prospek ke depannya bagaimana? Jadi ada 3 saham POWR, Blue, kemudian Bird, Gems, sama AADI ya. Jadi ada POWR, Blue, Gems, AADI, Bird ya. Udah cukup ya. Oke, di POWR itu kondisinya harga 700, kemudian AADI harganya 7950, hari ini turun 0,9%. Kemudian Bird juga turun 1,4%. Gems di 8.900, kemudian Blue di 1.640. Untuk POWR harga wajar di 891. AADI di 9.000, Bird di 1.400-an, kemudian Gems di 8.800, Blue di Rp227. Harga wajar ini dihitung dari mana? Dari potensi yield dividen yang kita targetkan, yaitu 9%. Dengan angka 9% itu untuk POWR, kalau kita beli di 891 itu masih dapat 9%. Karena yield sekarang itu masih di 11,5%. Kemudian untuk AADI itu di 10,2%. Jadi kalau kita beli di 9.000 itu masih dapat 9%. Sekarang harganya 7.950. Bird itu di 7,5%. Estimasi potensial yield dividennya untuk tahun 2025 ini. Sehingga harga wajarnya di 1.499. Karena 7,5% itu belum 9%, jadi masih di bawah target kita. Gems itu di harganya sekarang, karena setahunnya adalah 9,0% ya. Walaupun sisa dividennya tinggal 5,9 karena dia sudah bagi 277 kemarin. Kemudian untuk Blue itu juga di 1,2% ya, kecil banget. Ini EPS-nya 34. Nah, total-total kalau ngelihat seperti ini, maka yang paling tinggi sebenarnya ada di POWR. Jadi yang cukup menarik untuk bisa dikoleksi POWR dan AADI. AADI ada kemungkinan bagi dividennya nanti di Desember, teman-teman. Sekarang kan Oktober, November, Desember, 2 bulan. Tapi itu potensinya adalah dividen interim, karena AADI belum pernah bagi dividen sebelumnya sejak PUPS, maka sebenarnya kalau kita lihat dividen historisnya di 45% ini berdasarkan data yang dari PUPS. EPS 1.800 juga potensi berubah karena AADI itu baru laporan keuangannya rilis 2 kali ya. Sehingga
kalau lihat ini masih potensi berubah. POWR pun juga masih potensi berubah. Bird masih sama potensi berubah, Gems pun juga masih sama potensi berubah. Nah, kalau disimulasikan di dividen for living, kita anggap 2 jutaan per bulan ya, kita nabung sahamnya, kemudian yield-nya adalah yield-nya dari POWR dan AADI. POWR kemarin kita sudah simulasi, jadi sekarang kita simulasi yang AADI deh, 10,2% ya. 10,2%. 10,2%. Kok salah-salah nih. Nah, dengan 10,2%, skema pensiun kita menginginkan kebutuhan kita tuh 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Dengan yield dividen 10%, maka nilai investasi itu 1,1 miliar. Asumsi inflasi 2,5%, maka 25 tahun nabung itu future value dividennya itu 18 juta per bulan atau 220 juta per tahun, sehingga nilai investasi yang harus kita kumpulkan modalnya adalah kira-kira 2,1 miliar. Asumsi kenaikan investasi per 5 tahun itu 20%. Dengan modal awal 50 juta. Jadi modal awal 50 juta tadi ditambah 24 juta di tahun pertama karena 2 juta per bulan. Ini totalnya adalah 74 juta di tahun pertama. Kemudian tahun kedua dan seterusnya ini kita lanjutkan terus sampai tahun ke-25. Ya, 25 tahun. Dividennya kita dapatkan misalnya nih tahun 21. Dividen yang diterima itu 231 juta. Ini kita nggak pakai. Kita investasikan lagi di tahun kedua. Habis itu dapat 259 kita nggak pakai di tahun 23. Di tahun ke-23 kita pakai lagi. Dan seterusnya sampai ketemu 25 tahun. Nah, ini kita pensiun nih. Nah, menghasilkan uang 3,5 miliar dengan dividen per tahun yang diterima itu 360 juta atau 30 juta per bulan. Ini adalah skema pensiun dengan dividen investing. Jadi ini nggak murni seperti ini ya. Ini simulasi untuk memanipulasi otak kita bahwa sebenarnya yield kita selama setahun itu 10% itu sudah bagus. Kalau sebulan Anda menghasilkan 5% itu bagus banget karena setahun bisa jadi kan 50-60%. Tapi kalau setahun kita nunggu yield investasi kita itu 10% itu sudah sangat bagus. Dengan kondisi seperti ini maka AADI itu sebenarnya layak untuk status sekarang. Nggak tahu tahun depan, nggak tahu tahun depannya lagi. Jadi setiap tahun, setiap kuartal, setiap waktu kita harus selalu maintain dari kondisi yang ada. Secara histori gimana Bang? AADI ini dulu ADRO. Jadi di bawah ADRO dia. 2023 ini nggak saya masukkan. 2024 karena ini pas waktu mau PUPS ini dimasukkan ya. 4.500-an dia punya yield dividen, punya dividen. Terus POWR itu Rp73 2023 artinya 10%. Ini juga konsisten nih POWR ya, 10%-an. Games juga sangat konsisten ya, 14%, 15%. Dan tahun ini potensinya ada di 9%. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi pada prinsipnya kita sudah bisa dari sekarang siap-siap bagaimana kita memanage saham dan portofolio kita. Saya pikir cukup untuk hari ini ya, singkat saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.